Oke guys, kita lanjutkan mata kuliah kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang double circuit ya. Pertemuan yang kemarin atau yang video sebelumnya kita sudah membahas tentang konduktor bundle ya. Nah, sekarang kita bahas tentang saluran yang double circuit seperti yang ada dalam gambar. Ini ada saluran yang double circuit, artinya saluran ini ada 2 kali 3 fasa ya. Ini 3 fasa yang pertama RST, ini 3 fasa yang kedua RST. Nah, bagaimana cara menghitung induktansinya seperti ini ya? Kita akan pelajari pada video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar caranya menghitung induktansi untuk saluran yang lebih dari satu sirkuit, misalkan double sirkuit atau triple sirkuit ya. Kita misalkan ada saluran seperti ini ya, ini garnet ya, menggunakan konduktor garnet yang GMR nya sudah kita ketahui yaitu 0,0104 meter ya. Nah, rumusnya sama, yaitu 2 kali 10 pangkat 7 ln dr per ds, tapi ada sedikit perbedaan, yaitu dm nya di sini ini adalah GMD atau geometrical mean distance, atau rata-rata jarak dari rata-rata geometri dari jarak antara konduktor, dan GMR ini adalah geometrical mean radius yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi intinya sama, dengan rumusnya sama semua dengan menggunakan rumus ini, hanya saja sekarang kita perlu menghitung dahulu GMD dan GMR untuk masing-masing fasanya ya. Sekarang kita hitung dulu GMD nya ya. GMD nya seperti ini ya. GMD itu adalah rata-rata geometri dari jarak antar fasa ya. Misalkan yang merah ini adalah fasa R, ini fasa R, ini fasa S, ini fasa S. Nah, berapakah jarak antara fasa R dan fasa S? Nah, itu kan ada beberapa jarak ya. Pertama, jaraknya ini fasa R ke fasa S, ini adalah jarak fasa R ke fasa S. Ini juga jarak fasa R ke fasa S, dan bisa kita nafikan ya. Ini juga jarak fasa R ke fasa S. Nah, kemudian ini juga jarak fasa R ke fasa S ya. Jadi ada 4 buah jarak fasa R ke fasa S. Nah, itu kita cari dulu GMD nya ya. Jadi GMD dari fasa RS adalah akar pangkat 4 dr1s1, misalkan ini R1 ini S1 ya, ini 3,7. Kemudian R1S2 berarti ini jarak R1 ke S2. Kemudian R2 ke S1 ini berarti, kemudian R2 ke S2. Jadi kita cari dulu jarak rata-rata antara konduktor R dan S ya. Caranya seperti ini. Akar pangkat 4 dr1s1 dr1s2 dr2s1 dr2s2. Nah, setelah itu kita cari jarak rata-rata antara fasa S dan fasa T. Nah, ini jaraknya ya. Ini kan jaraknya S sama T. Yang ini juga jarak S ke T. Di satu di sini ini juga jarak S ke T, ini juga jarak S ke T. Kita cari dulu rata-ratanya, sama seperti tadi rumusnya. DS1T1 ya, ini ya 3,7 dikali dengan DS1T2. Nah, ini sekitar 9,58, sama dengan jarak ini ya. Kemudian DT2R1 berarti ini sama 9,58, dan ini 3,7. Nah, keseluruhannya seperti itu ya. Jadi ini juga jarak T ke S, T ke R. Kalau TR ke R berarti ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini ya. Jadi itu kita cari dulu GMD RS, GMD ST, dan GMD TR. Oke. Setelah itu kita rata-ratakan ya. Jadi kita rata-ratakan jarak antar fasanya. Jadi jarak rata-rata antar fasa atau GMD keseluruhannya adalah akar pangkat 3 GMDRS
GMDST dan GMDTR. Nah, itu kita hitung dulu DM-nya ya, atau jarak rata-rata antar fasa. Selanjutnya kita cari geometrical mean radiusnya ya. Di sini ada fasa R, kita cari dulu geometrical radiusnya, GMR-nya. GMR R1 itu adalah GMR dari Garnet ya. Nah, Garnet ini GMR-nya Garnet. Nah, jadi di sini salah. Jadi radius dari konduktor ini adalah, konduktor Garnet ini adalah 0,0104. GMR R1 artinya GMR dari Garnet ini atau 0,014 dikali dengan GMR R2 sama, konduktornya sama, dikali dengan jarak dari ini ke sini dikali dengan jarak dari ini ke sini, atau dengan kata lain seperti ini ya. Kemudian kita cari GMR dari fasa S. Caranya sama, GMR ini jarak ini ke sana, GMR ini jarak ini ke sana. Kemudian kita cari GMR dari fasa T. GMR ini jarak ini ke sana, GMR ini jarak ini ke sana ya. Nah, setelah itu setelah mengetahui GMR dari masing-masing fasa, kita masukkan ke DS ini. Jadi ini radius rata-rata dari fasa RST ya, dari fasa RST. Ya, akar sepakat 3, GMR R, GMR S, dan GMR T. Nah, setelah itu dapat kita hitung L-nya ya. Jadi L adalah 2 kali 10 pangkat min 7 ln dm per ds. DM-nya dapat dari sini, ini dapat dari sini. Kemudian ds dapat dari sini, dan ini dapat dari sini. Ya, pada intinya menghitung induktansi rumusnya hanya satu ya. Rumusnya hanya ini. Hanya saja jarak antar fasa dan radius dari fasanya itu kita berbeda-beda antar kasus ya. Kasus dengan konduktor bandel seperti ini, kasus dengan double circuit seperti ini, masing-masing kita cari dulu jarak rata-rata dari radius dan jarak rata-rata dari distance-nya. Oke, kurang lebih itu dari saya. Insya Allah minggu depan kita ujian ya, tes dipersiapkan dengan matang. Materinya adalah sampai double circuit ini ya. Oke, seperti biasa apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa japri saya langsung di WA. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.